Aku masih ingat malam itu dengan jelas, meski sudah bertahun-tahun berlalu. Aku baru saja kembali ke kampung halaman setelah bertahun-tahun merantau ke kota. Kampung kecil ini, yang terletak di tepi hutan, selalu menyimpan kenangan manis masa kecilku. Namun malam itu, suasana terasa sangat berbeda. Langit malam dipenuhi awan gelap, hampir tanpa bintang. Angin yang berhembus terasa dingin, dan suara alam di sekitar kampung seolah tenggelam. Malam itu, aku memutuskan untuk berjalan-jalan ke hutan, mencari ketenangan setelah berhari-hari berkutat dengan hiruk-pikuk kota. Namun, tanpa aku sadari, malam itu aku akan menghadapi sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidup. Berjalan melewati jalan setapak yang berkelok, aku akhirnya tiba di sebuah makam tua yang sudah lama terlupakan. Makam itu terletak di pinggir hutan, hampir tidak ada yang tahu kecuali orang-orang tua di kampung. Konon, itu adalah makam seorang wanita yang terkenal dengan julukan Nyi Roro Kidul di kalangan penduduk. Dia adalah seorang wanita yang meninggal dengan tragis, bunuh diri karena cinta yang bertepuk sebelah tangan. Ada cerita bahwa setiap malam, arwahnya akan keluar mencari orang yang tidak berhati-hati, membawa mereka ke dalam hutan, dan tak pernah kembali. Aku berdiri di depan makam itu, terpesona dengan aura angker yang menyelimuti tempat tersebut. Entah mengapa, ada dorongan kuat di dalam diriku untuk lebih dekat, untuk menyentuh batu nisan itu. Langkahku terasa terhenti sejenak, namun ketika aku berbalik, aku melihat sosok putih melayang di belakangku. Hati berdegup kencang, tubuhku kaku seketika. Sosok itu terlihat samar, tetapi aku bisa melihat dengan jelas gaun panjang berwarna putih yang melayang tanpa kaki. Rambutnya yang panjang terurai lepas, menutupi wajah yang tak terlihat. Aku merasa seperti ada yang mengawasi setiap gerakanku, dan udara di sekitar terasa semakin dingin. Tanpa sadar, aku mulai mundur perlahan, langkahku makin tergesa-gesa. Namun, langkahku tidak bisa cepat seperti yang kuinginkan. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang menahanku. Aku bisa merasakan hawa tak kasat mata itu semakin mendekat, semakin kuat, seolah ingin menyeretku masuk ke dalam kegelapan hutan. Suara lirih terdengar, sangat lembut, hampir seperti bisikan, "Mengapa kau datang ke sini?" Aku hampir tidak bisa bergerak, rasanya tubuhku tertahan oleh sesuatu yang tidak tampak. Akhirnya, dengan segala kekuatanku, aku berhasil berbalik dan berlari secepat mungkin kembali ke kampung. Begitu aku sampai di rumah, aku terkunci dalam ketakutan, tubuhku masih gemetar. Esoknya, ketika aku menceritakan kejadian itu kepada orang tua, mereka hanya menggelengkan kepala dan memberi peringatan, "Jangan pernah coba mendekati makam itu lagi."